Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan saya Pak Akbar di mata pelajaran matematika. Kali ini Bapak masih membahas mengenai segitiga. Tapi kali ini Bapak akan menerangkan mengenai jumlah sudut-sudut segitiga. Nah, jumlah sudut-sudut segitiga itu nanti akan saya bahas 2 poin, yaitu adalah jumlah sudut-sudut yang ada di dalam segitiga dan jumlah sudut-sudut yang ada di luar segitiga. Nah, bagaimanakah materi pada kesempatan kali ini? Mari kita simak bersama-sama. Sudut dalam segitiga. Nah, sudut dalam segitiga itu adalah jumlah sudut-sudut yang ada pada segitiga. Dan jumlah sudut-sudut dalam sebuah segitiga itu besarnya adalah 180 derajat. Nah, maksudnya apa anak-anak? Sudut dalam segitiga itu adalah jumlah semua sudut-sudut yang ada pada segitiga. Nah, misalkan kita ini ada sebuah segitiga ya, yaitu kita namakan segitiga ABC. Nah, segitiga ABC ini dia punya 3 sudut, yaitu pertama ada sudut A, yang kedua adalah sudut B, dan yang ketiga adalah sudut C. Nah, ketiga sudut ini ada di dalam segitiga ya anak-anak ya. Sudut A, sudut B, kemudian sudut C, dia ada di dalam segitiga. Nah, ketika dijumlahkan, dia itu besarnya adalah 180 derajat. Nah, itulah yang disebut dengan sudut dalam segitiga. Nah, anak-anak semua, ketika ketiga sudut ini kita jumlahkan, yaitu sudut A, sudut B, dan sudut C ini kita jumlahkan, itu totalnya pasti 180 derajat. Bisa kita tulis seperti ini. Sudut A tambah sudut B tambah sudut C sama dengan 180 derajat. Nah, seperti inilah penulisannya. Jadi, semua total sudut yang ada di dalam segitiga ini, totalnya adalah 180. Nah, ini penulisannya. Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C, totalnya ada 180. Ini ya, anak-anak. Nah, bagaimanakah penerapannya dalam sebuah soal? Mari kita simak soal yang akan tampil berikut ini. Nah, contoh pertama, ada sebuah permasalahan anak-anak. Diketahui sebuah segitiga sebagai berikut. Nah, ini adalah segitiga PQR ya, karena di sini ada tandanya, ada simbol P, ada simbol Q, dan simbol R. Maka kita sebut dia adalah segitiga PQR. Di mana sudut P-nya itu adalah 57 derajat, sudut Q-nya adalah 38 derajat. Nah, sudut R-nya belum ada. Apa yang ditanyakan di sini? Tentukan besar sudut R. Nah, bagaimanakah kita mencari sudut R? Seperti tadi, ketiganya ini ada di dalam segitiga kan? Maka kita bisa pakai rumus yang tadi. Nah, tadi kan kita pakainya ABC, sekarang kita pakainya PQR. Maka kita tinggal ganti sudut P ditambah sudut P ditambah sudut Q ditambah sudut R, totalnya berapa? 180 derajat. Sampai sini paham? Nah, kemudian semua sudut yang ada nilainya tinggal dimasukkan anak-anak. Sudut B tadi berapa? 57 kan? Nah, nanti tinggal kalian masukkan ke sini.
sudut Q tadi ada nilainya adalah 38 derajat. Nanti tinggal dimasukkan ke sini. Nah, yang ditanya tadi adalah sudut R yang belum ada. Maka sudut R tetap ditulis sudut R karena itu yang ingin kita cari. Nah, jadinya seperti ini. Duh, maaf ya, tidak terlihat. Sebentar. Ya, sudah terlihat. Nah, sudut B tadi adalah 57. Sudut Q tadi adalah 38. Sudut R yang kita tanyakan. Jadi sudut R-nya tetap ditulis sudut R. Sama dengan 180 derajat. Sama, ya. Nah, sekarang bagaimanakah tahap selanjutnya? Tahap selanjutnya, derajat dijumlahkan dengan derajat dulu. 57 ditambah 38 sama dengan 95 derajat. Plus R-nya tulis lagi anak-anak. Dan sama dengan 180 derajat. 180 derajat tinggal ditulis lagi. Nah, sekarang di sini kita kan ingin mencari R ya anak-anak ya. Kita ingin mencari R. Maka R-nya harus tetap ada di ruas sebelah kiri. Dan 95 ini harus kita pindah ke ruas sebelah kanan. Kalau dipindahkan, maka tanda di depannya ini harus berubah. Kalau di sini tidak ada tanda, berarti memuat tanda positif. Ketika kalian pindahkan, 95 ini kalian pindahkan ke ruas kanan, maka berubah tanda menjadi negatif ya. Berarti ditulisnya sudut R sama dengan 180 derajat dikurangi 95 derajat. Nah, tadi kan di sini tidak ada tanda negatif ya, itu artinya dia positif. Setelah dia pindah ruas, dia jadi negatif. Paham ya? 180 derajat dikurangi 95 derajat adalah 85 derajat. Jadi, besar sudut R yang ada di sini itu totalnya adalah berapa? 85 ya, 85 derajat. Nah, dapat anak-anak. Sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak ya. Ya, semoga bisa dipahami. Nah, ini adalah penggunaan sudut dalam segitiga. Nah, yang kedua adalah masih sudut dalam segitiga, maaf. Sekarang di contoh 2. Ada persoalan, perhatikan gambar berikut. Pada segitiga KLM, nah ini adalah segitiga KLM ini, yang ada di kotak putih ini ya, KLM. Tentukan besar sudut L. Nah, kita disuruh mencari besar sudut L. L mana? Ini kan sudut, berarti kita mencari ini. Nah, kita mencari ini. Maka, apa yang harus kita lakukan? Di sini kita harus mengerjakan dengan 2 tahap anak-anak. Di sini kan ada variabel X ya anak-anak ya. Di sini juga ada X. Ada X. Seharusnya tidak ada X. Maka kita harus mencari X yang terlebih dahulu. Nah, langkah pertama, cari terlebih dahulu nilai X. Agar nanti kita bisa mencari besar sudut L. Masih sama, menggunakan cara yang tadi. Sudut K ditambah sudut L ditambah sudut M. Nah, sudut K tadi besarnya adalah X derajat. Tinggal dimasukkan aja ini X derajatnya anak-anak ya. X derajat dimasukkan 3. L-nya tadi 2X. Masukkan L-nya 2X. Kemudian M-nya 3X ya. 3X ini dimasukkan anak-anak. Jadinya seperti ini ya. Nah, jadinya seperti itu. X derajat tambah 2X derajat tambah 3X derajat. Kalau anak-anak bingung, ini kalian misalkan apel aja. Berarti 1 apel tambah 2 apel tambah 3 apel. Berarti totalnya berapa kalau dijumlahkan? 1 apel tambah 2 apel tambah 3 apel.
apel. Maka bisa kita tulis 6x derajat sama dengan 180 derajat. Nah, di sini masih ingat ya, dulu ketika x-nya menempel dengan angka, kan di sini kita ingin menyendirikan x-nya, maka angkanya harus kita pindah ruas ke sana, ke sebelah kanan. Nah, dia menempel-pel, berarti kalau pindah ruas dibagi. Mudahnya seperti itu ya anak-anak ya. Nah, berarti 180 derajat dibagi 6. Hasilnya adalah x-nya 30 derajat. Nah, anak-anak, kita sudah dapat x-nya. Maka tinggal kita mencari sudut L. Nah, bagaimana kita mencari sudut L? X ini tinggal kalian masukkan ke dalam sini. Kita kan cari sudut L. Nah, X-nya dimasukkan. Nah, berarti kita masuk ke langkah kedua. Cari sudut L dengan memasukkan nilai X. Nah, sudut L tadi adalah 2x derajat. Nah, sedangkan X-nya adalah, ini ya tadi. Kita tadi dapat X-nya adalah 30 derajat. Maka 30 derajat ini kita masukkan ke dalam sini. Kita ganti X derajatnya menjadi 30 derajat. Maka jadinya seperti ini. 2 dikali 30 derajat. Hasilnya adalah 60 derajat. Berarti besar sudut L sama dengan 60 derajat. Untuk sudut dalam segitiga bisa ya anak-anak ya. Kalau masih belum paham nanti bisa mencari beberapa referensi baik di buku ataupun di internet ataupun di YouTube. Kemudian untuk yang kedua, sudut luar segitiga. Apa itu anak-anak sudut luar segitiga? Nah, sudut luar segitiga adalah sudut yang dibentuk oleh sisi segitiga dan perpanjangan sisi segitiga tersebut. Maksudnya gimana? Nah, misalkan saya punya sebuah segitiga. Nah, kalian lihat di titik A ini ya, titik A ini. Titik ini akan saya perpanjang. Oh, maaf anak-anak. Titik A ini akan saya perpanjang. Nah, saya perpanjang ke sebelah kiri. Maka ini akan membentuk dua sudut. Yang pertama sudut A1 yang berada di dalam dan A2 yang berada di luar segitiga ya. Nah, inilah yang disebut sebagai sudut luar segitiga. Ini yang disebut dengan sudut luar segitiga anak-anak. Paham ya? Jadi, untuk mencari sudut luar segitiga, kalian harus memperpanjang salah satu ruas garis segitiga. Tadi saya dari garis yang di bawah ini, saya perpanjang ke sebelah kiri. Dapatlah sudut luar segitiga yang ini ya. Kemudian, kali ini saya akan memperpanjang ruas AC ini ke atas. Ke atas sana ya. Ke atas. Set. Nah, lihat. Ini perpanjangannya ya, garis warna kuning ini ya. Nah, kemudian akan membentuk dua sudut lagi. Sudut C1. Sudut C1 itu adalah sudut dalam segitiga. Kemudian sudut C2. Sudut C2 inilah yang disebut dengan sudut luar segitiga juga. Karena dia ada di bagian luar. Nah, kemudian yang B. Yang ini, garis CB ini saya tarik garis sampai ke bawah. Maka akan membentuk B1. Kemudian B2 yang ada di luar. Nah, B2 yang ada di luar ini merupakan sudut luar segitiga juga. Paham ya anak-anak ya? Mana yang sudut dalam segitiga dan sudut luar segitiga? Sudah ada bayangan? Sudah ya anak-anak ya? Oke. Nah, sekarang coba kalian lihat sudut A1 dan sudut A2. Sudut A1 dan A2
dia itu membentuk sudut yang saling berpelurus. Maka akan berlaku rumus A1 tambah A2 sama dengan 180 derajat. Nah, ini sudah pernah kalian pelajari ya. Nah, lihat. A1 tambah A2 sama dengan 180 derajat. Sekarang, kita lihat yang B ini. B ini, B1, kalau ditambah dengan B2, dia akan membentuk sudut garis lurus ini ya. Nah, membentuk garis lurus ini. Maka dia juga merupakan sudut yang saling berpelurus. Maka berlaku ini, rumus ini, B1 tambah B2 sama dengan 180 derajat. Yang C juga sama. C1 ditambah C2 akan membentuk garis lurus nanti sudutnya. Atau berpelurus. Maka berlaku C1 tambah C2 sama dengan 180 derajat. Nah, saya anggap ini kalian paham ya. Mari kita masuk ke contoh soal anak-anak. Nah, contoh 3 ya. Tadi sudah ada 2 contoh di awal. Sekarang kita masuk ke contoh 3. Tentukan nilai X, Z, dan Z. Harusnya ini adalah Z anak-anak. Ini adalah Z. Bukan Y. Tentukan nilai X, Z, dan Z dari gambar di bawah. Nah, pertama kita ingin mencari nilai X ini dulu anak-anak. Nah, bagaimana mencari nilai X ini anak-anak? Kalian X ini berkedudukan sebagai sudut luar dalam segitiga ya. Ini adalah sudut luar dalam segitiga. Dan kemudian kalian lihat sisi yang sebelah sini sudah ada nilainya kan? Maka kalian bisa pakai rumus yang tadi ya anak-anak. Berarti X derajat tambah 45 derajat sama dengan 180 derajat. Ya tidak anak-anak? Kalau ini kan kita bisa jumlahkan yang ini. Kedua ini bisa jumlahkan. Nanti sama dengan 180 derajat. 45 kita pindahkan ke ruas kanan. Maka menjadi negatif ya. Berarti X derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 45 derajat. Maka X-nya sama dengan 180 kurang 45, 135. Jadi, X-nya ini besarnya adalah 135. Saya anak-anak ya. Kali ini kita akan mencari yang kedua adalah yang Z. Ini yang Z. Ini ya. Z ini ingin kita cari. Z. Nah, kalian lihat. Ini kalau digabung menjadi sudut lurus ini. Nah, berarti Z sama 70 ya. Berarti bisa kita tuliskan Y tambah 70 derajat sama dengan 180 derajat. Kemudian 70 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Berarti menjadi negatif nanti ya. Y sama dengan 180 derajat dikurangi 70 derajat. Hasilnya adalah 110. Maka Y ini hasilnya adalah 110. Kemudian yang Z. Z adalah ada di sini. Anak-anak, Z ada di sini. Berarti kalau Z gabungan sama ini. Biar menjadi sudut lurus. Nah, berarti bisa kita tulis Z tambah 25 derajat sama dengan 180 derajat. Maka Z sama dengan 180 derajat kurangi 25 derajat. Z-nya sama dengan 155 derajat. Mudah ya anak-anak? Saya harap ini bisa mudah dan tidak menyusahkan. Nah, berikutnya ada contoh 4. Tentukan nilai X, Z, dan Z. Ini Z ya, anak-anak ya. Wah, ini Z harusnya. Dari gambar di bawah. Oke. Nah, kali ini ada cara yang berbeda anak-anak. Tadi kalian boleh pakai
ini kalian jumlahkan, kemudian sama 180 derajat, 180 derajat, atau langsung seperti ini boleh anak-anak. Kalian lihat di sini. Di sini adalah X ya. Dia berdekatan dengan 45 kan. Maka kalian tuliskan gini dulu. X derajat sama dengan. Nah, X ini berdekatan dengan 45 ya. Maka, X sudut luar ini dia berdekatan dengan sudut dalam yang 45 kan. Maka kita bisa jumlahkan sudut dalam yang lainnya yang tidak berdekatan dengan X. Yang tidak berdekatan dengan X kan adalah 25 dan 110. Maka ini kalian bisa jumlahkan 25 ditambah 110. Begitu saja, lebih mudah. Sama dengan 135. Nah, kalian juga bisa pakai rumus yang ini anak-anak. Jadi ada dua rumus ya, rumus yang dicontoh 3 dan rumus yang ada di contoh 4. Nah, lihat. Nah, jadi tadi X itu adalah sudut luar, luar segitiga. Kalian lihat sudut luar segitiga ini dia berpasangan dengan sudut dalam yang mana? Nah, ini kan. Maka kalian tulis X-nya dulu. Kemudian sudut dalam segitiga yang tidak berdekatan dengan X kalian jumlahkan. Kan ada 25 dan 110. Tinggal dijumlahkan. Totalnya adalah 135. Nah, begitu anak-anak. Ada dua cara yang berbeda. Nanti silahkan yang paling mudah yang mana bisa kalian gunakan atau bisa kalian terapkan di soal-soal yang nanti kalau kalian temukan ya. Maaf, ini adalah Z. Lagi, anak-anak. Sekarang kita mencari Z. Nah, lihat Z ini. Z ini adalah sudut luar. Kita tuliskan dulu Z-nya. Sama dengan sudut dalam yang berdekatan dengan Z itu adalah 110. Maka ini nggak boleh dijumlahkan. Yang dijumlahkan adalah sudut dalam yang lain yang tidak berdekatan. Berarti 45 tambah 25. Ya di sini. 45 tambah 25 ya. Nah, paham ya anak-anak ya? Baru kalian jumlahkan. Y-nya sama dengan 70 derajat. Sekarang yang Z. Z ini adalah sudut luar. Kemudian sudut luar ini berdekatan dengan sudut dalam yang mana? Yang ini kan? Maka ini tidak boleh dijumlahkan. Berarti Z sama dengan 45 ditambah 110 anak-anak. Begitu. Coba kita cek. Nah, Z sama dengan 45 tambah 110. Z-nya adalah 155. Baik, anak-anak, ada dua contoh soal. Ada dua cara untuk mencari sudut luar pada segitiga. Nanti bisa keduanya dipelajari. Ataupun kalian mungkin merasa mudah salah satunya, maka boleh kalian gunakan yang mana saja. Yang penting kalian paham. Nah, sekarang contoh 5. Tentukan besar sudut PRT dari gambar di bawah. Sudut PRT. Nah, ketika kalian ada 3 huruf untuk menyatakan sudut, maka kalian harus gariskan dulu agar kalian tahu manakah sudut yang dimaksud. Sudut PRT ya. Kalian berarti melalui P ke R. Sudut PRT. P ke R. R ke T. Nah, berarti titik yang di tengah ini, R ini, adalah sebagai sudutnya. Tapi yang dilalui oleh PR dan RT. Berarti sudut yang ini. Nah, sudut inilah yang akan kita cari nanti anak-anak. Nah, tapi di sini kan kita ingin mencari sudut PRT anak-anak. Dan di sini ada X. Maka, apa yang harus kita lakukan?
kita harus cari nilai X-nya terlebih dahulu. Maka tahap pertama, kita harus cari nilai X-nya terlebih dahulu. Nah, ini kan sudut berpelurus ya anak-anak ya. Maka berlaku 48 derajat yang ini ditambahkan dengan X plus 47. Berarti 48 derajat ditambahkan dengan X plus 47. Sekarang derajat dijumlahkan dengan derajat ya, yang ada di ruas kiri. Berarti X, nah 95 derajat plus X sama dengan 180 derajat. X-nya dapat berapa? X sama dengan 180 derajat kurangi 95 derajat. X-nya adalah 85. Nah, kita kan tadi ingin cari sudut PRT. Tahap kedua, kita tinggal cari sudut PRT tersebut. Berarti sudut PRT-nya tadi adalah X plus 47 derajat. X-nya tadi 85. 85-nya tinggal dimasukkan. Berarti 85 derajat tambah 40 derajat. Sudut PRT adalah 132 derajat. Ya. Oke anak-anak, latihannya hanya sampai segitu saja. Dan yang saya Bapak bahas hanya sampai segitu saja. Semoga bermanfaat. Sebelum Bapak akhiri, di akhir video ini akan ada latihan-latihan yang nanti mungkin bisa kalian coba untuk menambah wawasan kalian ataupun untuk menambah pemahaman kalian mengenai sudut-sudut pada segitiga. Nah, nanti bisa kalian pause, kalian screenshot untuk mengerjakan, ataupun nanti di link pembahasan di bawah akan saya kirimkan link PDF, link untuk mendownload PowerPoint-nya. Nah, nanti kalian bisa download PowerPoint-nya juga ya, agar nanti kalian bisa belajar lebih nyaman kalau mungkin yang ingin mendapatkan bahan ajarnya ya. Kalau begitu, Bapak akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di next video. Sampai jumpa.